Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Cahyanti dengan NIM 4124111101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai garis pangkal dalam perspektif hukum laut internasional. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan klasifikasi garis pangkal berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Pemahaman mengenai garis pangkal sangatlah krusial, karena garis inilah yang menjadi titik acuan atau titik nol bagi sebuah negara untuk menentukan batas kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah lautnya. Sebelum kita masuk ke pembagian jenisnya, kita harus memahami fungsinya. Garis pangkal adalah garis awal yang ditarik di sepanjang pantai atau pulau untuk mengukur lebar zona-zona maritim. Berdasarkan UNCLOS 1982, dari garis inilah kita mengukur laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, dan zona ekonomi eksklusif atau Z hingga 200 mil laut. Tanpa penarikan garis pangkal yang sah secara hukum internasional, klaim sebuah negara atas kekayaan alam di laut dapat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oke, kita masuk ke garis yang pertama. Garis pangkal biasa atau normal baseline. Berdasarkan pasal 5 UNCLOS 1982, garis pangkal normal adalah garis air rendah di sepanjang pantai sebagaimana ditandai pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai. Metode ini digunakan untuk wilayah pantai yang memiliki konfigurasi geografis yang rata atau lurus, tanpa banyak hambatan seperti pulau-pulau kecil atau teluk yang ada di dalamnya. Secara teknis, penggunaan garis air rendah memberikan keuntungan bagi negara pantai karena memperluas jangkauan wilayah lautnya ke arah laut lepas dibandingkan jika menggunakan garis air pasang. Baik, kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu garis pangkal lurus. Nah, aturan ini tuh tertuang dalam pasal 7 UNCLOS 1982. Metode ini diterapkan pada kondisi geografis tertentu, yaitu di tempat-tempat di mana garis pantai sangat berliku-liku dan menjorok ke dalam, atau jika terdapat deretan pulau di sepanjang pantai dalam jarak yang dekat. Cara penarikannya adalah dengan cara menghubungkan titik-titik tetap yang paling menonjol, namun ada batasan hukumnya. Penarikan garis ini tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai. Dan perairan di dalamnya akan berstatus sebagai perairan pedalaman, di mana negara pantai memiliki kedaulatan penuh. Lalu jenis yang ketiga, yang terakhir, yaitu garis pangkal kepulauan.
Jenis ketiga yang sangat fundamental bagi kedaulatan NKRI adalah garis pangkal kepulauan. Sebagaimana diatur dalam pasal 47 UNCLOS 1982, hanya negara kepulauan yang boleh menggunakan metode ini. Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal kepulauan yang lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan karang kering terluar. Syarat teknis utamanya adalah rasio antara luas air dan luas daratan harus berada di antara 1:1 dan 9:1. Implementasi garis ini di Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang dari Deklarasi Juanda 1957 hingga akhirnya diakui dunia melalui UNCLOS 1982. Perairan di dalam garis ini disebut perairan kepulauan yang menyatukan seluruh pulau di Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah kedaulatan. Dulu sebelum aturan ini ada, laut di antara pulau-pulau kita Indonesia dianggap sebagai laut internasional. Kapal perang asing bebas melintas di antara Pulau Jawa dan Sumatera tanpa izin. Namun berkat Deklarasi Juanda 1957 yang sebelumnya saya notis, yang kemudian diakui dalam UNCLOS 1982, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan. Nah, negara kepulauan boleh menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Syaratnya itu tadi, rasio antara luas air dan luas daratan harus berada di angka 1:1 hingga 9:1. Hasilnya, seluruh laut yang berada di dalam garis tersebut menjadi perairan kepulauan. Ini adalah wilayah kedaulatan kita. Namun, sebagai kompensasi bagi dunia internasional, kita, Indonesia, wajib menyediakan air laut kepulauan Indonesia atau ALKI bagi kapal asing untuk melintas secara damai. Memahami ketiga jenis pangkal ini bukan hanya soal menghafal istilah hukum. Ini adalah soal memahami identitas dan batas rumah kita. Garis-garis inilah yang menentukan di mana kita boleh mengembur minyak, di mana nelayan kita boleh menebar jala, dan di mana kita harus menjaga keamanan dari ancaman asing. Setiap sentimeter garis yang ditarik adalah simbol kedaulatan dan tanggung jawab besar untuk menjaga kekayaan laut bagi generasi mendatang. Bagi kita sebagai mahasiswa, memahami aspek teknis ini sangatlah penting untuk menjaga integritas wilayah laut nasional. Sebagai kesimpulan, ketiga jenis garis pangkal ini biasa lurus dan kepulauan merupakan instrumen hukum internasional untuk memberikan kepastian batas wilayah antar negara. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pembagian garis pangkal dalam hukum laut internasional. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua.